hook dikit tuh, Pak Albert. Udah paling mentok ini Bu, kecuali diarahkan gini kan. Udah paling Gitu. mentok. Nah, tapi ini udah kelihatan semua kok. Tadi hanya Oh, sampai iya. di ya, alis ke atas. Iya. Baik, terima kasih Pak Albert. Silahkan dicek dulu device. Saya coba share screen ya Bu. Baik Bu. Oke. Kasihan ya ini Ibu siapa yang belum join. Ya udah kelihatan Bu. Proses Pak. Proses. Oke, udah Pak. Udah. Silakan Pak Albert. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu nih, nama saya Beatrice. Saya pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Saya ditunjuk oleh Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. Ya, saya akan ketentuan awalnya dari fakultas adalah kita sebagai dosen harus memberitahu dahulu apa sih RPS kita sama SAP kita terhadap mahasiswa yang akan kita ampu di mata kuliah kita. Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu SAP-nya. Ini SAP untuk 12 kali mata kuliah pertemuan. Oke, yang pertama kita pada hari ini kita membahas tentang ruang lingkup bisnis. Oke, tapi gini, yang pertama saya bisa minta tolong dulu nggak sama Bapak Ibu di kelas pengantar bisnis, kita berdoa dulu nih 5 menit untuk teman-teman kita yang kena musibah di Gunung Semeru. Boleh ya Bapak Ibu? Ya Bapak. Baik, silakan Bapak, mari. Mulai menurut agama masing-masing. Nah, selesai. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ada yang dibuat sama kita tim di Fakultas Ekonomi, ada yang diketuain oleh Ibu Teti Asnawi, saya sendiri Albert SMM, Bu Musparita sama Ibu Pupu Sopini SMM. Nah, ini udah dibuat sama Kak Prodi dan sama dekan kita, Ibu Dr. Haja Arna Suryani SMM. Ini udah dibuatin sampai pertemuan ke-14 ya. 14 kenapa 14? Karena kita dipotong sama ujian akhir dan UTS-nya. Ya Bapak Ibu. Di sini udah saya share SAP sama RPS-nya di Google Classroom kita ya, Bapak Ibu. Oke, saya coba ganti dulu. Ini screen-nya. Nah, sebelum kita mulain, saya juga selain RPS dan SAP-nya, tadi baru SAP. RPS-nya mana? Ini SAP-nya. Selain SAP sama RPS ini udah bisa dilihat ya Bapak Ibu di Google Classroom kita. Yang saya mau share screen lagi adalah satu kewajiban saya adalah form penilaian. Udah kelihatan Bapak Ibu? Kelas kita ada 10 orang ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, ini namanya dari 1 sampai 10. Udah kelihatan. Nah, ada penilaian ini dibagi atas 6 kategori. Ada yang pertama sikap dan tata nilai. Itu poinnya 215% Bapak Ibu.
Di pengetahuan ada terbagi kuis, UTS sama UAS. Untuk kuis poinnya 10%, UTS 10%, UAS 20%, keterampilan umum sama khususnya 20 sama 25 Bapak Ibu. Oke, kenapa ini harus di-share? Ini juga udah ada di Google Classroom agar nilai yang saya buat besok atau yang saya keluarkan besok itu bisa dicek teman-teman di kelas ini semuanya. Nggak ada yang saya tambahkan, nggak ada yang saya kurangkan. Jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai 70, tinggal di-input aja untuk sikap dan tata nilai. Kuis, UTS, sama UAS. Nah, sikap dan tata nilai ini yang hijau, keterampilan umum sama khususnya ini dari presentasinya Bapak Ibu dan keaktifan di waktu mengikuti mata kuliah. Tanya ya Bapak Ibu, metode yang saya gunakan itu saya lebih ke SCL, Student Center Learning. Jadi karena kelasnya dikit, Bapak Ibu, kita nanti banyak tanya jawab aja, sama nanti dibuatin kelompok. Ya, jadi kita dua arahnya lebih enak. Oke Bapak Ibu, saya coba share materinya ya untuk yang pertama. Kelas hari ini saya akan tampilkan yang pertama tentang pengantar bisnis ya Bapak Ibu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Pengantar bisnisnya apa, masih di tabel? Kelihatan Pak, tapi kecil. Ya, bentar Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baru mantap. Ya. Oke, nah pelajaran kita hari ini adalah pengantar bisnis. Pengantar bisnis ada yang udah, ini karena baru, ini banyak teori ya Bapak Ibu. Teori di sini kita pertemuannya tadi udah dilihat di RPS dan di SAP-nya ada 14 kali pertemuan. Yang pertama kita bahas di hari ini adalah pengertian dan ruang lingkup bisnis. Ya Bapak Ibu. Nah, ini apa silabusnya? Ada pengertian ruang lingkup bisnis. Bisnis ini yang akan kita ajarkan di 12 sampai 14 kali pertemuan ke depan. Nah, ini daftar pustaka yang menjadi rujukan. Ini yang berbahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita lanjutkan, untuk kelas saya biasanya mewajibkan untuk para mahasiswa mempunyai di sini saya tanya dulu Bapak Ibu, ada sosial media Bapak Ibu? Ada. Ada ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau udah pernah mendaftar sosial media ada email ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tanyakan itu pertama? Karena saya di sini ingin mentransfer ilmu yang pertama dari basicnya dulu nih, yaitu yang pertama mau saya share nih, kelihatan Bapak Ibu ya. Saya mau cari, kalau mau cari rujukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris buku yang free, kalian bisa ambil dari libgen.is ini untuk buku internasional yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa internasional lain. Oke, tinggal dimasukkan ke sini karena bahasa Inggrisnya pengantar bisnis itu adalah introduction to business, tinggal dimasukkan keywordnya aja di sini. Nanti di search. Kelihatan Bapak Ibu? Izin Pak Albert, belum berubah Pak Albert, masih PPT Pak Albert. Belum kelihatan ya Bapak Ibu? Masih PPT Pak. Masih apa? PPT ya? Masih PPT. Bentar ya, saya coba stop share dulu.
Oke, udah kelihatan, Pak Ibu? Ya, Udah, nampak. Pak. Ya. Udah. Kelihatan ya Bapak Ibu? Yang perlu dicatat ini satu, pakainya kita harus cari libgen.is dan kita daftar satu di PNRI, Perpustakaan Republik Indonesia ya, PNRI. PNRI-nya daftarnya sama sih seperti sosial media, kita harus punya akun. Untuk buat akun itu syaratnya email, nama, dan kalau di PNRI harus ada KTP, Bapak Ibu. Nah, tinggal kita cari. Semua ini kalau udah login, kita bisa ngambil buku e-library-nya. Kenapa ini saya wajibkan untuk di kelas saya? Ini agar semua anak-anak yang ada di kelas bisa mendapatkan sumber rujukan ataupun bacaan secara gratis. Stabil semua. Nah, ini misalkan udah punya nih, ini komputer teman saya masuk pakai akun teman. Oke. Nah, ini udah ada namanya tanggal lahir. Ini kalau mau buat ini udah harus pakai KTP, Bu Ibu. Ya. Selain ini, buku atau sumber rujukan bisa diambil dari libgen.is ini. Tinggal kita masukkan keywordnya. Oke. Ini adalah daftar rujukan dan kita bisa cari selain buku, jurnal yang bereputasi secara nasional ataupun internasional. Nah, kalau internasionalnya, kalau yang DOI-nya tertutup, nah ini ngajarin apa keburukan demi kebaikan ya Bapak Ibu. Kita harus masukkan DOI-nya ke Skyhub atau kalau kita mau shortcut-nya, kita pakai nama aplikasinya Harzing Publish or Perish. Ini jadi yang pertama PNRI harus ada, Bapak Ibu, Libgen, Skyhub, Harzing Publish Perish, sama POS-nya. Karena Pak ini saya wajibkan, saya maunya besok semua tulisan atau tugas itu di Microsoft Word-nya pakai akun sendiri-sendiri nih. Ya, Bapak Ibu, sama yang diwajibkan terakhir Mendeley. Mendeley ini gunanya untuk daftar pustaka, Bapak Ibu. Nah, ini keenam aplikasi ini yang ada di internet, ini menjadi kewajiban di kelas ini. Mana Bapak Ibu, ada yang kurang jelas untuk kewajiban kita di kelas ini? Jelas, Pak. Nanti kalau nggak jelas dicapli boleh, Pak ya? Ini petunjuknya udah ada di Classroom, nanti dibaca aja Bapak Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk di kelas ini, saya sebagai dosen pengampu, kita akan masuk nih, sore jam 4. Jadi, kalau kalian tidak masuk sampai jam 4.15, untuk Zoom-nya akan saya close ya, nggak saya admit lagi. Jadi batas tenggang waktu untuk kalian masuk adalah 15 menit. Begitu pula saya. 15 menit saya nggak datang, atau ketua kelasnya udah ngubungin nggak bisa, saya akan kalian boleh mengisi absen ya di Google Classroom ataupun secara manual. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke materi. PT-nya udah kebaca, Bapak Ibu? Atau masih di internetnya tadi? Masih di internet, Pak. Internet ya, saya stop share-nya dulu ya. Oke. Nah, daftar pustaka ini tadi kalau mau ngambilnya di mana, boleh tadi di PNRI ataupun di Libgen. Oke. Oke, saya lanjut tentang pengertian ruang lingkup bisnis. Oke. Nah,
Yang pertama, latar belakangnya. Latar belakangnya apa sih? Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini, apa sih latar belakang atau kegiatan apa tujuan dari kita membuka suatu bisnis? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Mendapatkan keuntungan, Pak. Nah, Oke, dapat duit. mendapatkan keuntungan, apa lagi? Latar belakangnya nih, satu, dapat untung. Apa lagi? Membantu orang, Pak. Oke. Membantu Mengerjakan orang. sesama ya. Ya. Oke. Nah, ini dari sekian banyak referensi, kami di tim itu membuat 3 latar belakangnya. 1, kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang yang kedua, kegiatan bisnis itu timbul sebagai akibat adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang sangat beragam. Dan yang ketiga, jika diamati, ada 2 motif kegiatan melakukan bisnis. Yang pertama, mencari keuntungan atau profit motif. Yang kedua, non-profit atau tidak mencari keuntungan. Nah, dari 2 ini, profit dan non-profit, ada yang tahu nggak apa sih contoh yang profit motif sama yang non-profit motif? Apa yang membedakannya? Boleh silakan, ada yang tahu? Mohon maaf nih, di daerah saya lagi hujan lebat nih Bapak Ibu, kalau berisik ya. Silakan Ibu. Kalau yang non-profit, Pak. Ya, apa contohnya non-profit Bapak? Kalau Abdullah. non-profit itu misalnya kegiatan apa namanya sosial, misalnya yayasan gitu ya. Iya, benar sekali Yayasan. Bapak. Itulah. Ya. Jadi dari profit dan non-profit kita bisa membayangkan apa sih yang mencari keuntungan ya, kita buka CV, buka PT, ya kan, kegiatan-kegiatan yang memang orientasinya adalah untung. Berbeda dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu adalah untuk non-profit motif. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah latar belakangnya kita tahu apa sih tujuan, latar belakang yang mau kita cari di bisnis ini, kita harus tahu dulu nih basicnya. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Oke, menurut Hooks dan Kapur, itu pengertian bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan, menjual barang, dan juga untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, dari kehidupan sehari-hari, sandang, pangan, papan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, beda juga dengan yang diartikan oleh Prof. Owen. Nah, bisnis itu kalau menurut Prof. Owen itu adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa. Nah, kalau menurut Hopper, bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, baik industri dasar, industri manufaktur, dan jaringan. Ya, semua yang ada di sektor industri apapun itu untuk melakukan bisnis yang secara menyeluruh, Bapak Ibu. Ya, nah ini ada 3. Kalau kita berbisnis itu ada 3 hal penting yang kita harus pegang. Apa sih? Yang pertama harus ada dulu nih barang atau jasa yang kita punya. Yang kedua, setelah ada barang, apa? Kita mau mencari untung, profit. Nah, selain dari 2 itu sudah ada barang, sudah kita mau mencari untung, kita harus apa? Penuhin seperti yang kata Bapak Abdullah tadi yang bicara tentang satisfaction. Jadi kita harus maksimalkan kepuasan konsumen melalui apa? Kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah tujuan dari bisnis. Nah, ada
kami buat ini ada 7 yang kami rangkum, yang disetujuin. Ada yang pertama itu tujuan bisnis itu mencari profit, untung, ya. Yang kedua pengadaan barang ataupun jasa. Yang ketiga kesejahteraan. Yang keempat full employment. Ini akan dijelaskan pada slide berikut. Ya, full employment, eksistensi perusahaan, kemajuan dan pertumbuhan, prestis dan prestasi. Nah, ini ada sejarah perkembangan bisnis. Sejarah perkembangan bisnis itu diawali dengan kegiatan bisnis dari mana? Dari daerah sekitar kita dulu, ya. Dari orang sekitar. Setelah itu baru ada di sejarahnya itu muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis. Tenaga manusia digantikan mesin. Dan selanjutnya ada lagi ekonomi yang tumbuh pesat, memberikan peluang berkembangnya pabrik-pabrik besar dan perusahaan jasa perorangan maupun organisasi. Nah, ini ada 9 klasifikasi bisnis. 9 klasifikasi bisnis. Yang pertama dari usaha pertanian, produksi bahan mentah, pabrik atau manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan besar, dan industri. Yang keenam, transportasi komunikasi. Yang ketujuh, usaha finansial, asuransi, dan real estate. Yang kedelapan, usaha jasa. Yang kesembilan, usaha yang dilakukan pemerintah dan publik. Nah, untuk berbisnis itu ada tantangan yang dihadapi kita sebagai pelaku bisnis. Ada 7 tantangannya. Yang pertama, tantangan produktivitas. Tantangan produktivitas itu apa? Tadi udah juga ada teman yang menjelaskan tentang produktivitas. Dunia bisnis itu harus meningkatkan produktivitas. Karena apa? Karena akan menghadapi pasar yang luas dan semakin berkembang. Untuk menghadapinya, itu ada usaha yang kita lakukan. Bagaimana usaha itu? Satu, kalau kita udah jadi perusahaan, kita harus memperbarui nih mesin-mesin yang kita punya ke mesin yang lebih modern. Ya, yang kedua, mengembangkan research and development-nya tadi. Yang ketiga, kembangkan SDM-nya, personalianya, ya. Nah, yang kedua, tantangan kualitas, meningkatkan mutu. Yang ketiga, tantangan pasar global. Yang keempat, demografi dan culture challenge. Yang kelima, the environmental challenge. Yang keenam, social responsibility and ethic challenge. Yang ketujuh, teknologi challenge. Nah, dari 1 sampai 7 ini, Bapak Ibu, apa yang kurang kira-kira Bapak Ibu? Apa yang salah dalam slide saya ini? Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, aturan yang saya buat, kira-kira dari slide yang saya share ini ada yang salahnya apa, Bapak Ibu? Nih, dari atas ini nih. Kita terakhir tadi bicara tentang produktivitas dan kualitas. Apa sih yang salah dalam slide saya? Bisa ada yang menjawab, Bapak Ibu? Tidak ada yang salah, Pak. Tidak ada yang salah ya, Bapak Ibu? Ya, bagus. Oke. Dari aturan kelas kita tadi, saya menyarankan ada satu rujukan. Nah, tapi mulai dari pengertian, setelah pengertian ini saya tidak memasukkan nih sumber rujukan sayanya siapa, Bapak Ibu. Nah, sumber rujukan saya ini memang saya kosongkan karena apa? Karena ini akan menjadi tugas Bapak Ibu sekalian untuk 1 minggu ke depan. Tujuan bisnis ini yang saya buat ini 7, ya kan? Sejarah perkembangan bisnis. Ini tidak ada satupun slide yang membubuhi atau ada sumber rujukannya siapa. Jadi Bapak Ibu sekalian
silakan untuk tugas yang saya berikan pertama ini adalah mencari sumber rujukan dan dibuat di bukan di PowerPoint-nya, tapi di Microsoft Word. Nah, ini yang udah saya kirimkan ini atau saya terangkan ini udah ada materinya di Google Classroom. Nah, tapi nanti dibuat nih versinya mahasiswa masing-masing. Tapi di dalam Microsoft Word harus ada Mendeley-nya, sumber rujukannya, dan ada jurnal ataupun buku yang sudah di-download. Ya, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Siap, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yang Baik, keduanya Pak. Lanjut, Pak. tentang kualitas. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi ada azan nih Bapak Ibu. Bisa kita rehat dulu, Bu fasilitator. Bisa, Pak. Sorry. Tadi rehat sebentar atau rehat kemana nih? Gimana rehat kita nih? Gimana Pak Winarno tadi rehat kemana katanya Pak Beatrice? Baru ada azan, Pak. Kata beliau baru ada azan. Jadi beliau mungkin sembari ke pantry ngambil minum mungkin. Oh, gitu. Kalau di pasar pupuk gimana? Pasar ada loh. Oh, di Pape. Di Persijam nggak, Bos? Kan ada Persijam lingkungan. Ngepep, Pak. Rokok. Oh, Pak. Itu di dekat apotek abang itu adalah Uncle Pep ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Lanjut, Tantangan Bapak. kualitas, Bapak Ibu ya. Oke, apa tantangan berikutnya? Yaitu tantangan kualitas. Tantangan kualitas itu adalah meningkatkan mutu. Itu juga udah tadi dibahas sama teman kita, Pak Abdullah, tentang meningkatkan kualitas suatu barang. Ya, meningkatkan mutu itu berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik.
Ya, dari standarnya, misalkan standarnya 7, harus kita tingkatkan nih dari tahun ke tahun. Baik itu produknya maupun yang tercakup dari seluruh bagian dalam perusahaan. Ya, Pak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tantangan pasar global. Persaingan global makin lama makin meningkat. Jika makin lama makin meningkat, maka produktivitas kita dan kualitas harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk menghadapi persaingan global tersebut. Nah, yang keempat adalah demografi dan culture challenge. Dunia bisnis harus memperhitungkan apa saja pertambahan penduduk dan struktur usia penduduk, terutama bagi perusahaan yang produknya berhubungan langsung dengan gejala perubahan penduduk. Yang kelima, environmental challenge. Tantangan lingkungan ini menyangkut seperti polusi air, udara, suara yang mempunyai efek yang bisa membuat kita rentan terhadap penyakit. Dampaknya apa? Bagi internal dan eksternal perusahaan, kos yang tidak sedikit. Jadi ada kos lebih terhadap tantangan lingkungan ini. Nah, yang keenam, social responsibility and ethics challenge. Dunia bisnis ini diharapkan ada tanggung jawabnya terhadap masyarakat, CSR namanya kalau di perusahaan itu, untuk menjaga apa? Kelestarian lingkungan, menjaga etika bisnis di internal perusahaan maupun di eksternal. Nah, yang terakhir adalah teknologi challenge. Dunia bisnis dihadapkan dengan perubahan teknologi dari tahun 2020, sebelum 2020 COVID, itu kita masih banyak yang belum mengenal tentang tatap maya. Nah, sekarang semua apapun yang ada di kita ini nggak bisa lepas lagi nih dari dunia maya. Kita ngajar dari dunia maya, semuanya juga berhubungan dengan teknologi. Nah, ini yang harus kita adaptasi. Nah, selanjutnya adalah perusahaan sebagai sistem logistik dan sistem manajemen. Oh ya, saya lupa satu. Dari 7 ini juga ada tugasnya adalah apa? Satu lagi, yang ini, usaha meningkatkan. Nah, belum ada. Ini baru yang dijelaskan 2 sampai 7 ini adalah tantangannya. Tapi usahanya belum. Nah, ini juga menjadi PR-nya Bapak Ibu di kelas. Bagaimana usaha yang dibuat oleh perusahaan agar tantangan yang ada di dunia bisnis ini bisa kita laluin. Ya, Pak Ibu. Jadi dari 7 ini ditambahkan nih, pakai versi masing-masing, pakai rujukan masing-masing yang sudah ada. Oke. Nah, ini perusahaan sebagai sistem logistik dan sistem manajemen. Ini udah hampir di ujung pengantar di pertemuan kita yang pertama, Pak. Proses logistik itu meliputi apa aja? Proses perubahan dan transformasi dari faktor produksi. Dari apa? Inputnya. Yang yaitu apa? Bahan dasar, tenaga kerja, modal, dan mesin. Outputnya apa? Outputnya berupa produk atau jasa yang didistribusikan ke masyarakat, barang-barang yang kita jual. Yang terakhir adalah proses manajemen, yaitu apa? Proses mengendalikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan logistik di dalam proses logistik. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah di ujung slide. Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan, Pak Ibu? Dari kewajiban kita yang 6 tadi, tentang materi hari ini, sama tugas yang akan dikerjakan untuk minggu depan, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Dikirim kemana, Pak? Tugasnya ada di saya kirimkan ke Classroom, Bapak Ibu. Tinggal dilihat aja, udah ada itu, Bapak Ibu. Baik, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya cukup sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan Ibu Fitrina. Mic-nya belum dibuka tuh Bu Fitrina. Ya. Mestinya ini Bu Suwanti, tapi karena Bu Suwanti belum Belum bisa bisa join login ya. sampai sekarang, jadi langsung ke Bu Fitrina. Baik, terima kasih untuk tanggapan saya. Untuk Pak Albert itu pembukaannya udah jelas, udah baik gitu kan, dibuka dengan doa. Kemudian cara membantu mahasiswanya cara mencari referensi gitu, jadi agar bertambah banyak gitu kan referensinya dan bertambah luas gitu wawasannya. Terus kemudian pembawaannya santai, terus artikulasinya jelas gitu, jadi kayak menempatkan mahasiswanya seperti teman atau rekan juga sih kayak tadi gitu. Itu sih dari saya, Pak, catatannya. Kalau yang lain-lainnya mungkin Bu Arnida lebih lebih akan memberikan catatan lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitrina. Bapak Ibu, saya ingin coba kaitkan dengan ini kan sekarang pemeringkatan perguruan tinggi itu kita benar-benar di-push untuk meningkatkan setiap IQ. Dan IQ 7 itu membahas tentang pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa bukti fisik IQ 7 ini adalah instrumen penilaian yang menunjukkan bahwa memang kita ada rubrik untuk menilai pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan bertanya lanjut, di mana bertanya lanjut ini juga harus banyak kita kembangkan pada saat mereka satu proses bekerja dalam kelompok. Ya, kan ada dua nih model yang direkomendasikan, walaupun bukan hanya dua ini, tetapi ada dua contoh, project based learning dengan case method. Nah, dua-duanya sangat student center. Pada saat mahasiswa bekerja secara student center, pembelajaran ini akan sangat interaktif dan ini menjadi wadah mereka untuk melakukan interaksi-interaksi, diskusi-diskusi, dan kita bisa push banyak di situ untuk pertanyaan lanjut. Pada saat teman-teman, katakanlah case method, mereka menentukan sebuah permasalahan atau sebuah kasus. Pada saat mereka menetapkan permasalahan atau kasus, ya kan? Yang pertama kita tanyakan ke mereka adalah, nah ini pertanyaan yang biasa juga di metodologi. Apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kenyataan? Nah, ini contoh untuk membiasakan mereka untuk melakukan analisis atau identifikasi kebutuhan awal. Saudara silahkan tentukan kasusnya, tentukan permasalahannya dengan cara dudukkan dulu teorinya, dudukkan dulu kebijakannya, karena teori dan kebijakan sifatnya adalah harapan. Nah, setelah itu cari empiriknya, cari implementasinya seperti apa. Setelah menemukan itu, karena harapan itu, ideal itu ada di teori dan kebijakan, sedangkan faktual itu ada di data empirik implementasinya. Dari situlah saudara, ini maaf ini bahasa ke mahasiswa kita, dari sinilah saudara menentukan sebuah permasalahan. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalau pertanyaan dasar, ya tentu mengatakan apa kebijakan yang mendukung ini? Apa teori yang menjadi grand teori permasalahan ini? Nah, tapi pertanyaan lanjutnya adalah bagaimanakah implementasinya? Fenomenanya seperti apa? Ya kan? Dan apa upaya-upaya yang dihadapi atau dijalankan oleh pemerintah kita misalnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena tadi Pak Albertris ini masuk di ekonomi.
Ya, jadi Pak Albertis, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, mohon maaf bukan menggurui, bahwa dengan penerapan model pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif, pertanyaan lanjut ini akan sangat dibutuhkan dan mudah sebenarnya untuk kita mainkan. Baik dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke mahasiswa. Sebenarnya itu yang ingin kita biasakan, bukan bertanya lanjut itu. Dulu memang selalu kita push dosen ke mahasiswa. Sekarang yang kita bangun adalah, ya betul Pak, mahasiswa ke mahasiswa. Karena gini, ada kecenderungan mahasiswa yang terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan kinestetik, itu biasanya komunikasi verbalnya yang agak kurang biasanya, ya agak kurang karena mereka gaya belajarnya di sini. Beda anak-anak kita yang gaya belajarnya di sini, ya di verbal, ya, dan auditif. Kan ada visual, ya kan? Ada ini verbal, ada auditif, dan ada kinestetik. Nah, ini yang kita ingin maksimalkan, bahwa gaya belajar ini kita ingin tingkatkan semua, ingin munculkan semua, kita ingin melayani semua dengan antara lain semua keterampilan mengajar, terutama tadi tanya lanjut. Saya termasuk yang suka kerjain mereka. Bu, MBKM itu apa ya? Tunggu, sebelum saya jawab, saya tanya dulu, apa sih yang kamu pahami tentang MBKM? Atau pernah dengar di mana atau baca di mana tuh tentang MBKM? Ya, termasuk kalau ditelepon sama wartawan, Bu Arnida boleh wawancara enggak tentang apa Pak? Tentang masuknya konten-konten radikal di kurikulum kita. Saya karena takut yang diekspos nanti beda dengan yang saya maksud, saya tanya dulu, apa yang saudara maksud dengan konten radikal? Biasanya wartawannya enggak kembali tuh Pak Abdullah. Karena gini, takut saya menjawab beda yang saya pahami dan yang mereka pahami. Sedangkan saya kalau di filsafat selalu mengatakan bahwa berpikir yang benar adalah berpikir yang berangkat dari radik, berangkat dari akar gitu. Yang saya maksud radikal gitu, mungkin beda dengan yang saya pahami dengan. Jadi saya kira tidak ada salahnya kita dudukkan dulu. Jadi maksudnya itu dudukkan dulu fundamentalnya, dasarnya, prinsipnya, teorinya. Jadi seperti case method itu akan susah kita implementasikan kalau dosen belum berhasil mendudukkan konsep, teori, fundamental, prinsip dari ilmu tersebut, dari tema yang akan kita tetapkan tersebut. Jadi bukan mentang-mentang mau project based learning, bukan mentang-mentang mau case method, tiba-tiba langsung dilemparkan isu, saudara cari solusinya, tentu tidak. Ya, Pak Albertis, tadi gaya komunikasinya saya senang. Bapak kalau ketemu mahasiswa pasti gap generasinya tidak terlalu jauh, jadi Bapak mudah untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut. Nah, gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan menggurui, mengingatkan kembali ya bahwa dengan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, ya bertanya lanjut itu sangat kita bisa mainkan pada saat proses mulai dari mereka kerja kelompok, menetapkan permasalahan, mencari data, mempresentasikan temuannya, membuat kesimpulan bersama, dan seterusnya. Itu kita bisa mainkan di situ. Selanjutnya adalah, terima kasih ya Pak Albertis ya, dengan